Hai Galwers, kembali lagi bersama gue Fatima Tesel di channel Ungu Film. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Gue lagi semangat banget nih buat sering-sering ketemu kalian. Kali ini gue pengen bahas film yang lagi rame banget di Netflix. Film yang berjudul Tin and Tina ini rilis di bulan Mei 2023. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang mengadopsi anak kembar, tapi kok kelakuannya agak lain gitu. Waduh, gimana tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Sebelum mulai, ya kayak biasa lah, bisa kali subscribe-nya biar kita makin semangat lagi buat ngasih hiburan ke kalian-kalian ini gitu kan. Ntar lagi 2.000 nih. Ini disclaimer dulu ya dari kang nulis gue, karena topiknya tuh cukup sensitif. Kita di sini hanya menceritakan apa yang ada di filmnya aja. Jadi kalau ada salah penyebutan, mohon maaf ya sebelumnya. Oke. Yaudahlah, daripada makin penisirin, mari kita gasken. Cerita dimulai di acara pernikahan seorang lelaki bernama Adolfo dan calonnya bernama Maria de los Dolores. Mereka mengucap janji pernikahan di depan pendeta, dilanjutkan dengan ciuman sebagai tanda sah mereka sebagai suami istri. Baru aja keluar dari gereja, tiba-tiba keluar darah dari gaun Maria. Waduh, lah ternyata Maria sakit parah yang bikin dia nggak bisa punya anak. Aduh, lagi wae rabi. Iso untuk musibah kayak ini. Sabar ya mas, mbak. Dan inilah film Tin and Tina. Lanjut di beberapa bulan kemudian, Maria atau kita ganti namanya jadi Lola aja deh. Hari-hari kelihatan lesu dan gak ada semangat hidup. Adolfo menghibur Lola buat ngadopsi anak, tapi Lolanya gak mau. Ya karena udah gak tahu harus ngapain lagi ya kan, akhirnya Adolfo pergi kerja aja. By the way, Adolfo ini kerjanya pilot guys. Suatu hari, Lola mencoba saran Adolfo untuk pergi ke biara. Ya namanya juga semacam panti ya kan, jadi anak-anak yang ditampung di sana punya latar belakang yang miris. Pas lagi jalan-jalan, Lola terpesona mendengar permainan musik di dalam gereja. Pemainnya adalah saudara kembar berkulit albino bernama Tin dan Tina yang masih berumur 7 tahun. Kenalan lah tuh mereka sama Lola. Tapi mendadak ada petir kenceng yang bikin Tin dan Tina langsung nemplok ke Lola. Mosok ada petir dikira Tuhan lagi ngamuk. Adolfo sebenarnya gak ser kalau ngadopsi bocah yang terlalu tua. Mendengar itu, Tin sama Tina malah kayak playing victim buat ngambil hatinya si Lola. Walau Adolfo nganggep Tin dan Tina ini aneh, tapi ya udahlah. Saudara kembar ini akhirnya fix diadopsi dan pulang ke rumah. Ya namanya juga pindahan ke tempat baru ya kan. Tin dan Tina ini takjub dan seneng banget dengan rumah baru mereka. Ngelihat mereka seneng, senyum Lola kembali muncul yang bikin Adolfo ikut senang. Makan malam sudah siap. Tin dan Tina ngasih hadiah berupa mahkota Kristus pada Adolfo dan kalung rosario pada Lola. Mereka berharap orang tuanya bisa membebaskan mereka dari dosa dan senantiasa beriman pada Tuhan. Adolfo dan Lola udah makan duluan, tapi Tin dan Tina nggak mau makan sebelum mereka berdoa. Nah ini nih contoh yang baik nih, kalau makan tuh jangan lupa berdoa dulu kids. Lola ngeberesin pakaian Tin dan Tina dan nemuin banyak banget salib yang mereka bawa. Katanya sih biar nggak ada malaikat pemusnah yang datang ke rumah. Bisa gitu ya? Lalu di saat waktunya pada tidur, Lola kebangun dan melepas kalung rasio pemberian Tina. Pagi harinya, Lola dibangunin sama Tin dan Tina yang ngelempar batu ke jendela dari luar rumah. Adolfo udah berangkat kerja, jadi Lola cuma nyiapin sarapan buat dia dan anak-anak. Enggak kayak Adolfo yang masih mau berdoa, Lola ini ateis. Alias nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Tin dan Tina mau membuktikan keberadaan Tuhan ke emaknya. Tapi syaratnya, Lola cuma boleh lihat doang apapun yang terjadi. Tina tiba-tiba membekap kepala Tin pakai plastik sampai kesulitan bernafas. Lola refleks mau nyegah aksi Tina, tapi kan dia udah janji. Sampai di satu titik, Tina ngebuka plastik itu dari kepala Tin lalu nyebutin salah satu ayat kitab yang bikin Lola nggak ngerti. Untuk mencairkan suasana, Tin dan Tina malah mainan selai stroberi. Ini bocah ngeri juga ya, bercandanya sama malaikat maut anjir. Tin dan Tina tentunya disekolahkan biar pintar. Gak kayak lo. Maaf. Oke. Baru aja perkenalan di depan kelas, mereka berdua dibilang anak Dracula sama murid lain yang sebut saja Pedro. Emang kulit Tin dan Tina ini udah pucat dari sononya gitu, kayak ngelebihin putihnya Edward di Twilight Saga. Loh kok gue jadi ikut ngebully? Pulang sekolah, Tina mempertanyakan dirinya yang dianggap aneh sama teman-temannya. Ya, Lola juga gak sesempurna itu. Ceritanya, dulu ada insiden kebakaran yang membuat orang tuanya meninggal. Kakinya ikut terbakar dan terpaksa harus diganti sama kaki palsu. Oh, pantas di awal cerita dia kena komplikasi. Mungkin karena kondisi kakinya ini kali ya. Malam harinya setelah bikin susu anget buat suaminya,
Lola ngerasa aneh dengan banyaknya salib yang dipasang di pintu-pintu. Ya Adolfo mah wajar aja gitu ya. Orang bocahnya hidup bareng biarawati, ya otomatis agamanya kuat banget gitu kan. Boleh. Akan tidak wajar kalau mereka tiba-tiba ngomongin bola gitu kan. Ya kan nggak nyambung gitu ya sama ceritanya. Oke. Lanjut, Pak Sutri ini malah jadi ngobrolin soal keberadaan Tuhan. Suasana mendukung, ditambah lagi hari ini malam Jumat, Adolfo mulai manja-manjaan sama istrinya. Tapi Lola nolak dan mau ngecek Tin dan Tina di kamar. Rupanya dua bocah ini belum bisa tidur. Mereka pengen main sama malaikat dulu. Waduh, apaan tuh? Jadi Lola disuruh merem, sementara Tin dan Tina bacain ayat Alkitab. Habis itu, Lola ngitung sampai 3 dan dia harus nyari Tin dan Tina. Ini mah main petak umpet. Tapi pas Lola buka mata, dia diserang anak-anaknya pakai bantal. Lah, ini mah namanya perang bantal, kids. Lagi menikmati perang bantal, Lola agak kaget ketika lampunya dimatiin. Kirain mainnya udahan. Tin dan Tina tiba-tiba ngebekap Lola pakai kain sampai susah bernafas. Kondisi kayak gitu malah disuruh minta sesuatu ke Tuhan. Lalu tiba-tiba ada sedikit cahaya yang berasal dari luar kamar. Ya, ketahuan Adolfo. Kalau gue jadi Lola, kayaknya gue balikin lagi deh bocah-bocah ini ke biara. Ya kan kalau nyawa gue lewat kan jadi berabe juga urusannya. Lola mutusin buat mandi biar fresh dan ngilangin shock karena ulah anak-anaknya. Adolfo berniat menghukum Tin dan Tina, tapi Lola mencegahnya. Ya namanya juga anak-anak mas, gitu katanya. Boleh. Ya udah, setidaknya minta maaf dulu deh ke Lola. Tapi si Cookie, anjing peliharaan Lola, malah menggonggong ke Tin dan Tina. Lola nyuruh anjingnya diem, malah dia sendiri yang kena gigit. Aduh, ngilu dah itu pasti dah. Gua kena cakar kucing aja udah perih minta ampun, buset. Pagi harinya, Tin dan Tina sekolah seperti biasa. Pas lagi istirahat mereka main ayunan tuh. Disamperin sama si Pedro dan teman-temannya. Ya udah deh, mereka jadi kena bully lagi. Tin teriak minta tolong karena ayunannya didorong terlalu kencang. Malam harinya, Tin dan Tina menghibur diri dengan menonton film Dracula. Sementara bapak ibunya mau tidur duluan di kamar. Lah, nontonnya Nosferatu dong. Puas nonton film Draculanya, mereka suit untuk memutuskan siapa yang ngambil obat di kamar. Nah, si Tina ini diem-diem ke kamar orang tuanya yang lagi skidip papap idehoy. Ya bocah ngeliat gituan langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mereka ini ngasih makan ke Cookie yang udah dicampur sama obat. Dimakanlah tuh sama si Cookie. Ya udah terus anjingnya nggak sadarkan diri. Nah, abis itu diseret ke ruang tengah. Tin dan Tina asik milih-milih benda tajam untuk ngebunuh Cookie. Buset dah, ribet ya bocah ya. Ini bocah zaman sekarang ya gila, buset. Udah gitu mereka nonton TV dengan tenang pula. Ini definisi bocil kematian beneran dah. Pagi harinya, Adolfo dan Lola agak kaget ngelihat baju Tin dan Tina berwarna merah. Lola sih masih positive thinking ya. Mungkin mereka mainan selai lagi gitu kan. Pas Adolfo turun dan ngeliat Cookie udah mati, ya langsung ngamuk ke Tin dan Tina deh. Dengan polosnya, anak-anak ini beralasan kalau mereka tuh mau bersihin jiwanya Cookie karena kemarin udah ngegigit Lola. Udah gila ini ya. Makin polosnya lagi, mereka ini gak tahu kalau abis ngebunuh Cookie. Apaan dah? Lola yang ngeliat anjingnya udah mati langsung shock dan nangis. Lalu mereka mengubur Cookie. Karena kejadian ini, Lola malah makin takut ke Tin dan Tina. Ntar kalau dia salah terus bernasib sama kayak Cookie gimana dah? Ntar tiba-tiba disalib gitu kan kayak ngeri banget. Adolfo meyakinkan Lola kalau ya ini tuh cuma salah paham aja neng. Namanya juga bocah yang gak ngerti yang namanya bener dan salah gitu kan kata Pak Adolfo. Oke. Pas tengah malam, Lola bangun dan ngecek kedua anaknya di kamar yang lagi berjalan pakai lutut. Hah? Ngapain dah? Tin terkapar, lalu Lola melihat ada darah yang merembes di lutut Tin. Pas dibuka kainnya, lah ternyata ada beberapa garpu di dalamnya anjir. Lola langsung ngobatin lutut anak-anaknya, sambil dengerin Tina yang kembali mengungkit soal Alkitab. Sambil ngobatin, Lola mulai emosi saking capeknya dengan anak-anak ini ngomongin terus tentang keajaiban Tuhan. Dia bahkan sampai bilang kalau semua yang disebutin Alkitab itu cuma fantasi dan gak nyata. Malaikat, iblis, surga, dan neraka itu gak ada. Beda dengan Tin dan Tina yang masih percaya kalau itu ada. Gue mau komentar tapi ntar tahu kenapa-napa channel gue ya kan. Lanjut aja deh. Oke. Singkat cerita, hari Natal pun tiba. Adolfo pulang dari kerja dan bawain hadiah buat Tin dan Tina. Menemui istrinya yang lagi masak, ganti pakaian dan nonton TV bareng Tin. Tina pengen bantuin Lola nyiapin makan malam dan disuruh Lola untuk nambulin gula di cake. Tapi malah keliru ngambil obat serangga. Ini matanya picek apa gimana sih? Astagfirullahaladzim. Bisa bokat sekeluarga tuh kalau salah tabur beneran. Hadeh. Makan malam pun siap. Lola niatnya ikutan nonton TV sambil bawain kopi suaminya. Tiba-tiba kepalanya pusing dan pingsan.
Adolfo langsung saset bawa Lola ke rumah sakit. Kirain kompilasi lagi gitu kan. Lah ternyata Hamidun lagi guys. Alhamdulillah, emang mukjizat tuh gak ada yang tahu ya guys ya. Alhamdulillah. Semuanya pada senang, termasuk Tin dan Tina yang lagi nari pakai hadiah dari Adolfo. Habis nari, Lola nyuruh mereka untuk tidur. Tapi Tina kembali bahas soal keberadaan Tuhan ke Lola. Bahkan sampai cerita soal penderitaan Bunda Maria yang mengetahui kalau anaknya, Yesus, akan mati untuk mengorbankan umatnya. Tina gak mau kalau adiknya bernasib sama seperti Yesus. Gila. Saking ngerinya omongan di bocah, Lola gak sengaja ketusuk jarum. Aduh, gue gak bisa komentar dah. Lanjut aja deh. Ya udah. Besok paginya, sekolah Tin dan Tina mengadakan acara ibadah Natal. Di salah satu tahapan acara, mereka ini berjalan menuju gereja sambil menggiring salib. Nah, si Pedro ini tuh ngejek ke Tin dan Tina. Ya, sebagai bocah yang taat beragama, ejekan itu malah dianggap penistaan Tuhan. Kita skip ketika anak-anak udah sampai di gereja yang lagi paduan suara. Adolfo dan Lola khawatir karena gak lihat Tin dan Tina. Sedangkan ada seorang ibu yang sama-sama khawatir gak bisa ngeliat anaknya. Setelah nyanyinya selesai, Lola dan Adolfo baru tahu kalau Tin dan Tina jadi pengiring musik di tempat yang terpisah dari panggung. Ketika acara berlanjut, Pedro tiba-tiba masuk ke gereja dalam kondisi berlumuran darah lalu pingsan di tempat. Kenapa nih? Gue yakin kalian semua udah pada tahu siapa pelakunya. Begitu juga dengan Lola. Dia manggil Tin dan Tina ke kamar dan menanyakan keterlibatan mereka soal Pedro tadi siang. Mereka cuma menjawab bakal ikut mendoakan kesembuhan Pedro, tapi nggak ngakuin perbuatan mereka. Pagi harinya, Lola dapat telepon dari ibunya Pedro yang cerita kalau Pedro nih nggak mungkin terluka karena terpleset. Menurut teman-temannya Pedro, Tin dan Tina adalah orang terakhir yang terlihat bersama Pedro. Di tengah telepon, dua bersaudara kembar ini datang. Hal ini bikin Lola kepikiran sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa nih kayak gini terus nih. Besoknya, Lola pergi menemui Biara untuk menanyakan kelakuan Tin dan Tina saat masih di sana. Si Biarawati mah ya gitu. Anak-anak itu ya jiwanya murni, adil, dan benar. Nakalnya ya sewajarnya bocah aja sih. Beliau bahkan menyalahkan Lola yang krisis kerohanian. Lah, kelakuan anaknya emang kelewatan. Tapi dia sendiri gak ngerti agama. Ini posisinya Lola serba salah juga sih. Barulah tengah malam, Lola ini iseng pergi ke kamar anaknya dan buka-buka Alkitab. Kagetlah dia ngeliat gambar Tin dan Tina yang lagi menganiaya Cookie dan Pedro. Waduh. Adolfo pulang dalam kondisi mabok, sedangkan Lola menunggu untuk bicara soal perbuatan Tin dan Tina yang di luar nalar. Bukannya ngebela istri, Adolfo lebih ngebela anak-anak. Udah seharusnya seorang ibu itu ngajarin anak-anaknya mana yang benar dan mana yang salah. Gitu kata Pak Adolfo. Tapi bener juga sih, harusnya Lola ini yang ngedidik, bukannya malah suuzon. Tin dan Tina bangun dalam kondisi bingung karena Alkitab mereka nggak ada di kamar. Salib juga pada dilepas. Pas mereka nanya ke Lola, lah ternyata Alkitab dan salib-salib di rumah ditaruh di sebuah kotak. Dia melarang Tin dan Tina untuk gak boleh ngebuka kotak itu sebelum dewasa. Kalau melanggar, ya mereka bakal dikembalikan ke biara. Dimulailah hari pertama sejak agama dilarang di rumah. Lola bangun dan nyamperin Adolfo yang lagi main sama anak-anak. Semuanya agak kaget, terutama Lola ketika rambutnya mendadak rontok parah. Dia nganggap kalau ini adalah kutukan dari Tin dan Tina, tapi Adolfo mencoba menenangkan. Kamu cuma stres dan kelebihan hormon aja kok yang, kata Adolfo. Malam harinya, Lola nelpon ke orang tua Pedro untuk nanya kondisi anak mereka. Ternyata Pedro ini udah meninggal 3 hari yang lalu. Innalillahi. Lola nangis dan ketakutan dipelukan Adolfo karena perbuatan yang udah Tin dan Tina lakukan. Adolfo menenangkan Lola untuk istirahat demi kesehatannya dan bayi yang dikandungannya. Adolfo juga ngasih perhatian ke Tin dan Tina kalau sang ibu lagi rentan karena hamidun dan butuh kasih sayang dari mereka berdua. Sungguh bapak yang bijak. Pagi hari pun tiba. Tina berniat ngasih susu dicampur bubuk ke ibunya yang rupanya udah diikat. Entah ulah siapa ini. Lola akhirnya berhasil melepaskan diri. Lalu dia lari ke dapur dan nodong ke anaknya sendiri pakai pisau dapur. Mana di belakang udah ada Adolfo pula. Rupanya Lola ini ngira kalau Tina bakal ngeracuni dia. Padahal bubuk tadi tuh cuma gula. Lagi debat begitu, air ketupat Lola tiba-tiba pecah. Dibawalah dia ke rumah sakit. Adolfo minta maaf ke istrinya karena udah bikin panik. Cuma pada salah paham aja. Alhamdulillah bayinya Lola lahir dengan selamat. Tin dan Tina ikut ngumpul sama Lola dan Adolfo. Tina nanya kapan adiknya mau dibaptis. Tapi Lola nggak mau anaknya dibaptis. Percuma mbak, kalah voting. Suamimu aja pengen anaknya dibaptis. Di suatu minggu pagi yang cerah, Adolfo lagi nyantai di luar sambil nonton bola. Lola sibuk ngelayanin permintaan suaminya, sedangkan Tin dan Tina asik berenang. Pas orang tuanya sibuk sama urusan sendiri-sendiri, Tin dan Tina ini izin ke bapaknya buat ngebaptis adeknya. Buset. Dapat lampu ijo, Tin ngambil Alkitab di kontak penyimpanan, sedangkan Tina gendong bayinya.
Di luar nalar, mereka mau ngebaptis adiknya di kolam renang dengan cara... Sumpah gak ngerti lagi gue anjir. Lihat dah. Gila gue shock banget sumpah sih. Kenapa sih ini anak? Sakit apa nih anak ya? Lola yang ngerti anaknya dicelupin ke kolam renang langsung murka dan nampar Tin dan Tina. Adolfo apalagi? Dia sampai ngerebut dan ngebakar Alkitab yang dibawa Tina. Ya, karena Tin dan Tina ngelanggar aturan, mereka benar-benar dikembalikan ke biara. Gak kerasa udah sebulan anak mereka lahir. Di suatu malam disertai hujan dan petir, Lola dan Adolfo makan di restoran. Anak mereka sempat rewel ketika petir menyambar yang bikin mereka terpaksa ninggalin restoran itu. Dalam perjalanan pulang, Adolfo hampir nabrak hewan yang melintas di jalan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Sementara di biara, sang biarawati mimpin doa sebelum tidur ke anak-anak. Walah, pantesan Tin dan Tina nganggap petir itu kemurkaan Tuhan. Wong si biarawati ini yang ngajarin. Setelah selesai berdoa, semua anak tidur dan diawasi oleh biarawati lain. Balik ke rumah Lola dan Adolfo. Abis nenangin anaknya yang tidur, Lola nutup pintu depan yang gak ditutup rapet. Adolfo ngajak ngobrol Lola sambil nonton TV. Tapi entah kenapa, Lola ini tiba-tiba nyopot cincin kawinnya. Adolfo kaget dong. Gue juga kaget. Kang editor gue juga kaget. Kang nulis gue juga kaget. Semua kaget. Sekalian ngelepasin emosinya ke TV yang mendadak jadi semut berjalan. Dia kembali meyakinkan Lola kalau dirinya akan berubah dan lebih memperhatikan keluarga. Karena gak ada respon lain dari Lola, Adolfo milih untuk benerin parabolanya. Agak lah ini orang. Benerin malam-malam. Mana hujan deras dan petir pula. Lola ngecek anaknya di lantai atas, lalu balik lagi ke lantai bawah, siapa tahu timnya udah benar. Entah gimana ceritanya, listrik rumah jadi gak stabil yang bikin rekaman kaset permainan Tin dan Tina keputar sendiri. Habis dimatiin, barulah listrik ikutan mati. Lola laporan ke Adolfo, tapi pas ngecek keluar, kagetlah dia ngeliat suaminya terbakar karena kesambar petir. Tubuh Adolfo masuk ke dalam rumah dan malah ikut membakar seisi rumah. Buset, Lola menangis dan mulai putus asa sampai membekap dirinya sendiri. Tapi setelah itu, entah apa yang ada di pikiran Mbak ini, dia segera pergi ke kamar anaknya dan keluar dari rumah. Setelah di luar rumah, dia pingsan sambil menggendong anaknya. Lola tahu-tahu udah ada di rumah sakit. Dia dibangunkan oleh ibu biarawati dan diberitahu kalau suaminya udah meninggal. Ajaibnya, bayi Lola juga selamat. Kali ini, Tin dan Tina mustahil terlibat atas kematian Adolfo. Ya kan kita tahu sendiri kan, anak-anak di biara diawasin saat tidur. Ditambah, ibu biarawati sendiri yang ngebangunin mereka tadi pagi. Gimana caranya bisa kabur coba? Sampailah di akhir cerita, di mana Lola menghadiri makam suaminya ditemani Tin dan Tina. Lola kembali menggunakan kalung rosarionya dan mendoakan suaminya. Amin. Jadi begitulah cerita Tin and Tina. Baru ini gue hampir terkecoh sama film ini anjir. Salah ngertiin dikit bisa aja tersesat kayak Lola. Tapi balik lagi ke pemeran utamanya. Namanya juga bocil. Mereka tuh benar soal agama, tapi perlu dibimbing tentang kehidupan sosial aja. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau malah ngebosenin? Tulis pendapat kalian di komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di komentar ya. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan telan mentah-mentah suatu ilmu. Dipahami dulu bener-bener biar gak salah paham gitu. Tanya dan pastikan ke orang yang lebih ngerti agama, baru deh dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.